Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, terutama pejuang UTBK dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya, Mat Syahrozi, kita akan bersama-sama mengupas tuntas UTBK, di mana ini kita persiapkan ya untuk UTBK tahun 2020. Kemudian ini khusus untuk TPS ya. Jadi ada beberapa paket. Ini paket yang pertama, silakan nanti bisa kita download. Seperti apa soalnya? Oke, langsung saja ya. Nomor 1 ya. Jadi ketika kalian itu atau Anda ingin mendownload soal ini ya, akan saya sediakan ya. Silakan lihat di deskripsi, akan kami jelaskan seperti caranya. Oke. Operasi bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan X bintang Y itu sama dengan X kuadrat min X plus Y ya. Kemudian ditanyakan 3 bintang dan seterusnya kayak gini. Nah, ini kan ada kurung ya, sehingga ini harus kita proses lebih dahulu. Kemudian di sini ya, saya tulis di sini aja biar lebih mudah. Min 2 bintang 5 berarti ini min 2 kuadrat kurangi min 2 ditambah berapa ini? 5 ya. Nah, berarti ini 4 kurangi min 2 tambah 5 berapa? 3 kan ya? Berarti 4 kurangi 3 yaitu 1. Sehingga ini kita isi 1. Nah, kemudian ini kan 3 bintang 1 berarti ya ini sama aja dengan 3 bintang 1. Berarti sama aja dengan 3 kuadrat dikurangi 3 ditambah 1. Berarti ini 9 dikurangi 4 ya, yaitu 5. Nah, seperti itu mudah sekali kan ya. Berarti jawabannya adalah 5. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, next berikutnya seperti apa soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini tentang geometri ya. Diketahui luas segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi adalah 8 akar 12 cm persegi jika jumlah semua sisi segitiga. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah semua sisi segitiga. Nah, ini tentunya ada rumusnya luas segitiga sama sisi. Tapi banyak di antara kita itu yang lupa. Nah, kalau lupa maka perlu kita proses lebih dahulu. Oke. Cara proses seperti apa? Ini ada segitiga sama sisi. Misalkan ini panjangnya adalah S ya. SS. Untuk mencari luasnya maka kita butuh tinggi ya. Kita butuh tinggi. Tingginya kan ini. Nah, ini kan pasti setengahnya dari ini kan setengahnya. Karena ini S, maka ini setengah S, setengah S. Nah, ini tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena ini tinggi. Nah, kemudian berarti kita bisa menggunakan Pitagoras ya untuk mencari T ini. Banyak cara, bisa kita gunakan trigonometri atau Pitagoras. Oke, segitiga yang separuh ini kita fokus di situ. Kita cari rumus T-nya. Untuk mencari T, kita gunakan Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat S kuadrat ini ya. Kita kurangi dengan setengah ini, tapi kita kuadratkan, terus di akar. Nah, berarti setengah pangkat 2 kan seperempat, hati-hati nih, ini seperempat. Kemudian ini kan kalau tidak ada apa-apanya, ini artinya 1. 1, ini 1 ya. 1 S kuadrat, 1 S kuadrat. 1 S kuadrat dikurangi seperempat, ya berarti 3/4. Nah, kemudian di akar. Akarnya 4, 2 ya, ketemu ya, setengah ini berarti. Akarnya S kuadrat itu S. Nah, jadinya seperti ini. 3 nggak bisa diakar, jadi tetap dia di dalam akar. Sementara 4 yang di bawah ini jadi 2. Ya, tapi ini setengah. Kenapa kok setengah? Iya, karena seperempat. Ya. Seperempat diakar jadi setengah. Oke, kita sudah mendapatkan T-nya. Sehingga kita sekarang tinggal mencari luasnya. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Kemudian alasnya itu adalah S. Alasnya S. Tingginya adalah setengah S akar 3. Berarti setengah kali S kali setengah S akar 3. Setengah kali setengah, seperempat S kali S, S kuadrat. Berarti kita peroleh seperempat S kuadrat akar 3. Ini adalah rumus luasnya. Ini akan kita gunakan untuk mencari S-nya dulu. Nah, tadi
di awal kita sudah diberitahu bahwa luas segitiga adalah 8 akar 12, berarti seperempat, rumuskan luas seperempat kali S kuadrat akar 3 ya kan, itu ternyata sama aja dengan 8 akar 12. Kita akan cari S, berarti ini kita kalikan 4 nya, kali silang, berarti S kuadrat akar 3 sama dengan 8 kali 4 berapa? 32 akar 12. Ada angka akar 3, berarti kita gunakan untuk membagi. S kuadrat sama dengan 32 akar 12 dibagi akar 3. Nah ini sesama akar itu bisa kita bagi. Akar 12 dibagi akar 3 berarti akar 4 ya. Akar 4 itu berapa? 2, 32 kali 2 berapa? 64. Ini adalah S kuadrat. Berarti kita cari, kalau mencari S-nya aja, berarti kita tinggal mengakarkan 4 ya, karena 64 itu adalah 8. Sehingga segitiga sama sisi tersebut ini adalah 888. Nah, kemudian ditanya jumlah sisinya, ya sudah, berarti 8 tambah 8 tambah 8 ya. 8 kali 3 yaitu 24. Oke. Nah ya, 24 itu oke. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke himpunan. Nah, himpunan ini memang materi yang mudah, tapi mungkin bagi beberapa orang akan menjadi kesulitan manakala tidak memahami konsep, karena ini kita nggak menghitung ya, tapi harus konsep. Nah, kebetulan saya juga sudah membuat materi khusus untuk himpunan, jadi nanti kalau ada yang tanya akan saya berikan linknya himpunan. Memang ini materi SMP dan SMA ya, SMP terutama yang awal-awal itu lebih mudah. Oke, dari yang diarsir mengatakan himpunan apa? Oke, jadi yang pertama kita itu harus memahami irisan dan irisan dan gabungan ya. U itu union, itu gabungan. Kalau ini itu irisan. Kalau gabungan ya, kalau misalkan ada ini himpunan A, kemudian ini himpunan B, kalau digabung berarti semuanya diarsir. Semuanya antara A dan B diarsir. Tapi kalau A irisan B, ya ini misalkan A irisan B, saya punya kayak gini, maka yang diarsir adalah yang sama. Ini A irisan B, bedanya itu. Karena seringkali banyak orang yang bingung antara gabungan dan irisan, sering kali lupa. Oke, yang pertama berarti kalau A irisan B ya, berarti ini A irisan B ya. Kalau ditanya A irisan B itu ini. Kemudian kalau A gabungan B ya, berarti A B kita gabung kayak gini jadinya. Nah, oke, jadi langsung saja, karena ini adalah yang diarsir ini bentuknya seperti layang-layang ini kan ya. Ini itu berarti B irisan C ya, karena kita sudah belajar tentang irisan tadi ini. Berarti ini adalah B irisan apa ini? C ya. B irisan C. Nah, karena yang di ini putih kan, ini putih. Berarti kita kurangi. Nah, ternyata ini bagiannya apa? Ini ternyata punyanya A. Nah, berarti ini B irisan C kita kurangi dengan A. Seperti itu ya. Oke, materi himpunan ini memang masuk dalam kisi-kisi UTBK, jadi tolong dipahami. Yang paling mendasar Anda harus memahami konsep ini ya, gabungan dan irisan. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas kupas tuntas tentang materi himpunan ya, meskipun itu materi SMP tetapi sangat powerful jika Anda bisa jika Anda mempelajari materi tersebut. Oke, lanjut nomor 4. Ya, ini tentang pola bilangan. Tentukan bilangan yang belum diketahui. Nah. Oke. Jadi hati-hati ya, ada jebakan ya. Mungkin ini ada beberapa di antara
Anda yang langsung 5 tambah 7, 5 ke 7, 2, ini ketiga, berarti ini 4, 14, hati-hati ya. Hati-hati karena yang di bawah juga harus kita perhatikan. Ini 8, 17, dan seterusnya. Ini kok bisa seperti ini, harus kita perhatikan ya. Oke. Kalau Anda langsung, oh ditambah 2, tambah 3, pasti tambah 4. Nah, yang bawah kan nggak dipakai berarti. Nah, padahal yang bawah ini pasti dipakai ya. Apa hubungan yang bawah dengan yang atas? Oke. Yang bawah ini angkanya kan besar, yang atas angkanya kecil. Nah, berarti diapakan? Kalau kita kurangi, ya, ternyata masih belum. Nah, 17 kurang 8 ternyata masih belum. Ya, kalau kita kali juga terlalu besar, ditambah juga besar. Nah, tapi kita perhatikan kalau ditambah 8 tambah 17, ya ini itu kan 25 ya. 25 itu ternyata ada hubungannya dengan 5, yaitu apa? Di akar. Ini 17 tambah 32 berapa? Kita cek ya. 49 ya. 49 kan ada hubungannya dengan 7 ya. Maksudnya gini ya. Jadi 8 ditambah 17 kalau kita akar ini kan sama aja dengan akar 25. Ternyata 5 loh, 5. 7 juga demikian. 17 ditambah 32 ini sama dengan akar 49 dan ini adalah 7. Nah, 7 ini. Nah, untuk mencari yang ini berarti kita tambah aja ya. Berarti ini sama dengan 68 ditambah 101 kita akar. Berarti ini berapa ini? Akar 169 berapa? 13, sehingga jawabannya B. Nah, kayak gitu. Atau mungkin ingin meyakinkan ya, ini kok bisa ketemu 10 dari mana? Ternyata ini itu kita peroleh dari akar 32 ditambah 68 ya. Ini kan sama dengan akar 100. Nah, ini kan 10 ya. Ternyata sesuai polanya ya. Jadi itu kita berhati-hati untuk masalah pola bilangan. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut di nomor 5. Ya. Nilai rata-rata siswa kelas A adalah 8, sedangkan nilai rata-rata siswa kelas B adalah 5. Suatu saat kelas A dan B digabung, sehingga rata-ratanya menjadi 7. Jika jumlah siswa kelas A menjadi setengah kalinya, dan jumlah siswa B menjadi 2 kalinya, maka rata-rata barunya menjadi, nah ini kita perlu memahami tentang rata-rata gabungan ya. Kalimat yang pertama, siswa kelas A adalah 8 rata-ratanya. Nah, ini kita misalkan jumlah siswa A itu adalah A kecil ya, A kecil. Maka bisa kita tuliskan ini. Rata-rata yang pertama itu adalah 8A ditambah berapa ini? B kan 5. Berarti 5B per A ditambah B. Nah, itu ternyata hasilnya adalah 7. Nah, kayak gitu ya. Jadi A kecil itu adalah banyaknya siswa A, yang B kecil banyaknya siswa B. Kemudian ini kita simpan dulu lah, kita simpan dulu. Kalimat berikutnya, jika jumlah siswa kelas A menjadi setengahnya. Oke, sekarang kita mencari rata-rata yang baru ya. Rata-rata yang baru itu berarti rata yang kedua lah. Tadi kan ini kan 8A ya. Ini tadi kan 8A. Ternyata A itu menjadi setengahnya. Setengah A. Berarti ini kita ubah menjadi ini setengah A. Terus B-nya menjadi 2 kalinya. Oke, berarti tadi kan ini 5B. Berarti ini 5 kali 2B. Per ini tadi setengahnya jadi setengah A. Terus B-nya jadi 2B. Nah, kita sederhanakan. Berarti 8 sama setengah menjadi 4B. Sorry. 4A ini menjadi 10B.
ini tetap setengah A ditambah 2B. Nah, bagaimana ini kita berhenti dari sini? Nah, tapi kita bisa memprosesnya dengan cara ini kita olah dulu. Oke, kita kalikan silang. Yang ini berarti kita peroleh 8A plus 5B sama dengan 7A ditambah 7B. Ya, kita kalikan dengan 7 semua. Jangan sampai yang dikali hanya A saja. A-nya pindah ke kiri, berarti 8A dikurangi 7A sama dengan B-nya pindah ke kanan, 7B kurangi 5B. Berarti A sama dengan 2B. Oke, ini kita simpan. Terus kita masukkan di sini. Set. Nah, kita taruh di sini ya. Rata-rata baru menjadi 4 kali A. A-nya diganti 2B. Ya, kita substitusi. Jadi 2B. B-nya kita biarkan 10B. Jadi A-nya yang kita ganti. Ini kan tadi setengah A. Ya kan, ini setengah A. Berarti ini menjadi setengah kali 2B. Kemudian ininya tetap 2B. Oke. Berarti ini 4 kali 2B, 8B. Tambah 10B. Setengah kali 2B ditambah 2B. Berarti ini 18B bagi 3B ya. Coret-coret 18 bagi 3, 6. Ya, berarti rata-rata barunya adalah 6. Nah, kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Meskipun coretannya alurnya ini, tapi insya Allah saya yakin Anda bisa mengikuti. Oke, lanjut. Ya, nomor 6. Jika AP dan BB adalah garis bagi. Ya, ada istilah garis bagi ya. Garis bagi itu garis yang membagi sudut menjadi sama besar. AP adalah garis bagi sudut CAB ya. CAB. Berarti ini sama, ini sama, ini sama. Kemudian, oke. Ini saya tulis saja ya. Ini misalkan sudutnya adalah X, ini X. Kemudian yang BP itu ini adalah garis bagi CBD. CBD. Berarti ini saya misalkan ini adalah Y, ini adalah Y. Nah. Terus yang ditanya adalah sudut P. Ini saya katakan apa ya? Ini P gitu aja lah, biar gampang. Nah, P. Nah, bagaimana caranya? Oke. Jadi yang pertama ini enaknya kita misalkan apa ini? M. Nah, ini misalkan M aja lah. Ini saya misalkan M. Sekarang diperhatikan segitiga. Di sini aja ya. Perhatikan segitiga ABD, ACB, dari ACB. ACB. Untuk mencari M, ini kan sama aja dengan 180 dikurangi 110 dikurangi 2x, ya kan? Berarti sama aja dengan 70 min 2x. Ini M-nya. Yang pertama. Yang kedua, sekarang perhatikan sudut ini ya, ini. Nah, sudut pelurus. Nah, sudut pelurus ini saya kotain dulu. Sudut pelurus itu kan jumlahnya 180, berarti M ditambah 2Y sama dengan 180, ya kan? Karena sudut pelurus. Atau M sama dengan 180 dikurangi 2Y. Ini kita kotai. Nah, dari 1 dan 2 ini, ya ini 1 dan 2 kita bisa melakukan eliminasi. Berarti kita peroleh, saya di mana ya? Di sini ya. Kita peroleh 70 min 2x sama dengan 180 min 2y karena sama-sama M-nya. Ya. Berarti sekarang 2y pindah ke kiri menjadi 2y min 2x.
70 pindah ke kanan jadi min. Nah, berarti ini 2Y min 2X sama dengan 110. Nah, Y dikurangi X sama dengan, bagi 2 semua, berarti 55 derajat. Nah, sekarang tapi masih belum ditemukan rumusnya. Nah, sekarang kita gunakan konsep sudut luar segitiga. Jadi ada rumus sudut luar segitiga. Ya, ini kalau Anda hafalkan lebih enak, lebih cepat. Ini misalkan sudut apa ya? Ini itu apa ya? Y, misalkan Y. Ini misalkan sudutnya adalah A sama B. Maka berlaku hubungan Y sama dengan A ditambah B. Ini disebut dengan sifat sudut luar segitiga. Nah, berarti dari gambar ini ya, dari gambar ini kita peroleh sudut PBD ini adalah sudut luarnya. Sehingga bisa kita peroleh sudut Y itu sama aja dengan P ditambah X. Untuk mencari P, maka ini adalah Y dikurangi X. Nah, Y dikurangi X tadi kan sudah ketemu, yaitu berapa? 55 derajat. Berarti ini adalah 55 derajat. Sehingga P-nya adalah 55 derajat. Jawabannya adalah D. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan di soal nomor berikutnya. Nomor 7. 6 orang mahasiswa masing-masing memiliki sejumlah uang. Jadi ada 6 ya, ini kata garis bawahi. Jika uang yang dimiliki tiap 2 orang dijumlahkan, maka besarnya adalah 215.000, 180.000 dan seterusnya. Jadi ada banyak ini, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, banyaklah ya. Yang ditanyakan adalah jumlah ke-6 uang mahasiswa tersebut. Nah, ini ada 6 orang ya. Kemudian ternyata jumlah tiap 2 orang itu bermacam-macam karena memang uangnya beda-beda. Tapi tenang saja, kita tidak diminta untuk menentukan jumlah masing-masing yang dimiliki, tapi jumlah semuanya, total semuanya. Oke, sekarang kita misalkan ya. Jadi ada 6 mahasiswa itu, 6 orang itu adalah A, B, C, D, E, dan F. Jadi A itu Adi, B, Budi, C, Chandra, D, Dedi, E, Eli, F, Farah. Ya, misalkan ini contoh aja. Nah, berarti kalau kalimat kedua ini kita bisa misalkan ya, ini adalah penjumlahan antara A dan B. Adi dan Budi itu 215. Kemudian yang berikutnya A dan C kita jumlahkan itu ini. Ya, A dan D jumlahnya adalah 264 dan seterusnya sampai semua kemungkinannya kita tulis ya. Jadi A, B, A, C, A, D, A, E, kemudian A, F ya. Setelah A, F selesai berarti B, sekarang B, C, B, D, B, E ya. B, F, kemudian C dan D, C dan E, C dan F, D, E, D, F ya, E, F. Nah, ini semuanya kita jumlahkan ternyata sesuai ya. Jadi jumlah angkanya ini, banyak angka ini sama aja dengan banyaknya 2 orang yang dijumlah ini. Oke, ini ya angka yang banyak ini kalau kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah, jadi ini kok bisa seperti ini. Oke, diperhatikan A-nya di sini ada berapa? A-nya itu kan ada 5 kan ya. Semua angka ya, semua abjad itu di situ ada 5 semua. A ada 5 ya. B juga gitu, 1, oke, 2, 3, 4, 5. C juga begitu, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua abjad itu totalnya ada 5. Makanya di sini langsung kita tulis 5 kali A plus B plus C plus D plus E plus F. Ini kita memang langsung gunakan sifat distributif, langsung 5A. Jadi kalau awalnya sebelum ke seperti ini, bagi Anda yang masih bingung, itu kayak gini. Ini tuh 5A ditambah 5B ya, karena A-nya ada 5. C-nya ada 5 juga. Kemudian 5D, kemudian 5E, kemudian 5F. Itu totalnya adalah 3200. Nah, kemudian angka 5-nya kita taruh di luar. Kita gunakan perfaktoran dengan menggunakan sifat distributif. 5, 5, 5 keluar sehingga
muncullah seperti ini. Nah, setelah kita dapat kayak gini, yang ditanyakan kan A plus B plus C plus D plus F ini kan. Nah, ini karena ada angka 5, maka kita jadikan bagi. 3200 bagi 5 yaitu 640, sehingga jawabannya adalah B. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, berikutnya nomor 8. Thread. Dalam sebuah kotak terdapat 4 topi milik 4 orang ya. Jadi 4 topi 4 orang. Jika masing-masing orang mengambil secara acak 1 topi dari kotak tersebut secara berurutan langsung memakainya. Berarti artinya topinya itu langsung dipakai, nggak usah dikembalikan ya. Oke, langsung dipakai, jadi tanpa pengembalian. Maka peluang mereka memakai topi milik mereka sendiri adalah ya, oke. Jadi orang satu, peluang orang pertama ini memakai topinya sendiri itu adalah 1 banding 4 ya. Karena ada 4 topi. Kemudian orang kedua, kemungkinannya adalah, wah ini animasinya nggak ada ya. Oke, jadi orang pertama itu 1/4, orang kedua 1 banding 3. Loh kok berkurang? Iya, kan topinya diambil 1. Topinya kan sudah diambil orang pertama. Nah, orang ketiga mengambilnya juga gitu. Nah, ini jadi 1/2. Kok 2? Kenapa? Iya, karena yang ketiga ini sudah diambil. Diambil oleh orang yang kedua, dan seterusnya sampai orang keempat tinggal 1 topi, makanya 1/1. Kemudian ini kita kalikan, 1/4 kali 1/3 kali 1/2, maka hasilnya adalah 1/24. Oke ya, jawabannya E ya. Oke, jawabannya E ya, E ya. Oke, next, berikutnya nomor 9. Pada segitiga ABC, siku-siku di B ya, ini siku-siku walaupun gambarnya memang kurang jelas. Kemudian ini BD tegak lurus AC, nah ini tegak lurus. Kemudian 4, 5. Oke, sudah lengkap, ini diketahui. Yang ditanya adalah manakah yang benar. Oke. BD sama dengan 2 kali 5. Oke, jadi ada suatu rumus ya, sifat kayak ini. Jadi kalau ada ini siku-siku, ini siku-siku, ini adalah X, ini Y, ini Z, maka berlaku sifat X kuadrat sama dengan Y dikali Z. Nah, BD juga begitu. BD kuadrat sama dengan 4 dikali 5. Berapa 4 kali 5? 20. Ini adalah BD kuadrat. Untuk mencari BD berarti akar 20. Berapa akar 20? Maaf. Akar 20 ini bisa kita pecah menjadi 4 sama 5 ya. Berarti 2 akar 5. Nah, ternyata A sudah benar. Nah, kemudian ini kita gunakan salah satu, entah nomor 2 atau nomor 3. Kalau saya lebih suka yang nomor 3 juga. Jadi sekarang kita perhatikan segitiga ADB. ADB. Di mana ini 4 ya. Ini nggak tahu. Kemudian ini adalah akar 20. Kan tadi kan BD kan akar 20 ini ya. Untuk mencari yang di sisi miring ini, maka kita kuadratkan ya. Jadi kalau mencari AB kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah akar 20 kuadrat. Nggak pakai ini ya karena sudah akar. Berarti ini adalah 16 ditambah akar 20 dibangkitkan 2 ya 20. Berapa ini? 36 ya. Akar 36 berapa? 6 cm. Nah, berarti yang B benar. Nah, A 1 dan 3 benar. Nah, apakah jawabannya A? Nah, kita cek dulu yang nomor 2. Karena ininya itu 6, kemudian nah, ini berapa ini? Ini 9 ya.
Tentu tidaklah mungkin kalau ininya adalah 60 derajat. Ini nggak mungkin kalau 60 derajat. Nah, untuk meyakinkan, sekarang kita akan gunakan aturan sinus ya, aturan sinus, kosinus, atau tangen, terserah. Jadi, ini segitiga ininya kan 6, ini 4 ya. Kalau ini 60 derajat, ya ini alfa ya. Kalau ingin mencari ini adalah cos alfa ya. Cos alfa itu kan 4/6 ya, karena dekat bermiring. Itu 2/3. Nah, tidak mungkin kalau alfanya itu adalah 60 derajat. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau cos 60 derajat itu kan harusnya setengah ya kan. Padahal ini 2/3. Berarti yang nomor 2 ini salah. Nah, nomor 2 salah, 1 dan 3 betul, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya soal nomor 10. Oke, kita kayaknya harus di nomor 10 aja dulu ya. Saya akan melihat respon ini. Kalau misalkan banyak yang minta video lagi ya akan saya lanjutkan. Kalau enggak ya cukup sekian saja ya. Cukup 10 nomor aja. Oke, nomor 10. Suatu garis pada bidang kartesius melalui 1,1 dan mempunyai gradien itu M kemiringan. Karena ini min, berarti garisnya itu condong ke kiri ya, ke kiri. Akan berpotongan dengan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya akar 8. Oke. Baik, ini saya akan memberikan cara yang memang berbeda dengan cara yang lain. Jadi kita nggak pakai rumus, tapi kita akan menggunakan kartesius. Nah, bagaimana kalau nggak punya kartesius ya? Kita bisa bikin sendiri di di lembar soal atau di coret-coretan ya. Sangat mudah sekali. Ini hanya reng-reng aja. Kalau ini kan memang sudah jelas kartesiusnya, tapi kalau Anda buat ujian ya nggak harus pakai ini. Cukup di reng-reng saja ya, di di coret-coret aja dulu. Oke, ini 1,-1 ada titik. Kemudian garisnya gradiennya -1. Nah, gradien -1 berarti dia itu begini, seret. Nah, ini kayak gini, seret. Ini -1. Dia condong ke kiri. Kalau positif 1, maka dia ke sana, kanan. Ya, ini 1 kan. Tegak berdatar, 1. Kemudian -1 berarti dia itu miringnya ke kiri. Ya, ini ya. Terus kemudian 0,0. Nah, oke. Jadi dari lingkaran, titiknya di sini pusatnya. Nah, saya nggak tahu gambarnya kayak gimana, tapi yang jelas lingkaran kan pasti bulat. Yang jelas yaitu titik di sini. Kita kan analisa ya, analisa kita nggak pakai perhitungan, kita pakai analisa. Nomor 1, -2, -2. Kira-kira memungkinkan apa tidak? Lah, -2, -2 itu kan di sini. Apakah mungkin garis itu memotong lingkaran di sini? Enggak, karena dia itu hanya memotong di daerah sini sama di daerah sini. Nah, di kuadran 2 dan kuadran 4 ini mana yang memungkinkan? Nah, ini memungkinkan ini. Nah, karena itu -2,2. Nah, ini memungkinkan. Kemudian berapa lagi? Kalau 2,2 ya. Kalau 2,2 di sini, oh nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin ya. Jadi yang mungkin adalah angka 2 dan 4. Kenapa kok 4 betul? Karena bisa jadi lingkarannya ini kalau kita perpanjang, seret, nah dia motong di sini. Ya, jadi 2 dan 4. Kenapa 2 dan 4? Karena dia itu garis itu di kuadran 2 dan kuadran ke 4. Ini kan kuadran 1. Tidak mungkin dia itu berada di kuadran 3 dan 1. Oke. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4, berarti C. Baik, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Manakala banyak permintaan untuk dilanjutkan, maka kita akan lanjutkan. Kalau tidak, ya cukup sekian dulu. Sebetulnya banyak soalnya ya, paketnya banyak. Paket 1 ini ada 20 soal, paket 2 dan 3 nanti kita lanjutkan kalau ada permintaan. Oke, semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.